dan teknologi. Jadi cerai bertiga. Budaya ada kementeriannya sendiri, ada Pak Fadlizon, sama ada Pak Brian untuk riset. Nah, kalau kami Kementerian Pendidikan dan Sangat Menengah punya tagline pendidikan bermutu untuk semua. Dimulai program ciri khasnya PAUD ada di Kerja. Sama ada branding juga. Jadi saya harap peserta juga dari semua satuan pendidikan tadi ini punya branding masing-masing. Apalagi personal branding bagus, belum lagi branding di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau brandingnya Kemendikbudrismen itu ramah. Apa itu ramah? Responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Sedangkan untuk Direktorat Guru PAUD PNS, Pak Direktur pas kemarin bulan puasa pertama menyampaikan kita ceria, cerdas, evaluatif, responsif, inklusif, dan akuntabel. Jadi akuntabel sama responsifnya nyambung dengan ramah. Oke. Oke. Oh, satu. Oke. Gak apa-apa. Tujuan Sustainable Development Goals ini atau tujuan pembangunan berkelanjutan kita masuk di SDGs di poin keempat adalah pendidikan berkualitas. Jadi tujuan menjamin kualitas pendidikan yang merata serta mempromosikan peran belajar. Makanya itu sekarang zamannya Pak Prabowo Presiden maupun Pak Modi wajar 13 tahun ini diajukan. Nah, selain pendidikan berkualitas, ada juga pendamaian keadilan kelembagaan yang satu. Jadi secara signifikan mengurangi segala kekerasan, segala penyiksaan terhadap anak, dan menjamin akses yang sama keadilan untuk semua. Baik. Nah, bagaimana dengan pendidikan bermutu untuk semua? Ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang 45, memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berhak mendapatkan pendidikan dan keluarga, terus keimanan ketakwaan, nah kemudian dan undang-undang sindikat dan undang-undang guru dan dosen juga itu sudah ada untuk guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi dan pendidikan jasmani rohani serta kemampuan untuk melakukan tujuan pendidikan nasional. Peraturan lainnya yang terkait adalah undang-undang tentang penyandang disabilitas nomor 8 2016 serta Perpres penguatan pendidikan karakter 87 tahun 2000 dan juga undang-undang yang masuk RPJMN sampai Indonesia Emas 2045, 2025 sampai 2045, serta Akta Cipta yang memperkuat SDM, sains, teknologi, dan pendidikan, selain kesehatan, prestasi olahraga, setara gender, perempuan, penyandang disabilitas. Nah, bersama Indonesia Maju ini, menuju Indonesia Emas, kita ada di memperkuat pembangunan SDM dan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ya, kita 8 visi, Pak Presiden. Untuk pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua ini, pendidikan bermutu, pelayan sarana prasarana yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sejahtera melalui yang seni, plus lingkungan sosial dan budaya yang mendukung, pembelajaran adaptif dan bermakna. Untuk pendidikan semua itu adanya layanan yang merata, pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan dan pengembangan talenta-talenta. Nah, untuk struktur organisasi kami, kalau dulu ada ketua tim PAUD HI, ada ketua tim kemitraan, sekarang sesuai LTK dari Permendikbud 2024, itu ada direkturnya, ada Pak Suparto, Kasubag TU-nya ada Bu Enda, Kasubditnya ada Bu Evrini, ketua tim kerja regulasi kebijakan supervisi itu ada Pak Eko, sedangkan saya masuk di bagian harga sama Kak Omar dengan eh, Bu Asing. Nah, yang pertama juga ada. Nah, program prioritas Kemendikbudrismen ini yang ditetapkan adalah programnya GTK. Jadi kita ada pemahaman karakter
kebiasaan anak Indonesia, kita akan membuat saku untuk Dijen GTK, utamanya dari sini, peningkatan kualifikasi kompetensi. Dan itu, peningkatan kualifikasi D4 atau S1. Insya Allah, tahun ini kita akan ada bantuan sampai 500 orang terkait RPL di Beban. Daya gas, daya ini PAUD yang belum selesai S1, di daftar, ini akan di launching oleh Bu Dirjen. Buat sudah lebaran kayaknya ya. Selanjutnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan PKB, dan juga yang tahun ini yang baru adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Untuk coding dan AI, untuk PAUD memang belum jadi prioritas. Nanti akan ada pelatihan-pelatihannya. Selanjutnya ada peningkatan melalui sertifikasi. Uh, Terus ada juga di sini penguatan literasi numerasi sains teknologi adalah pendidikan matematika sains teknologi sejak anak ini. Kita sudah buat iklan-iklan teknis terkait litnum, literasi numerasi, dan juga ada juga mikro kredensial. Nah, ini ranahnya PDM, wajib belajar atau pendidikan Dijen Pendidikan Anak Sendiri, Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk perluasan akses 1 tahun PSD melalui PAUD ya, Sarpras, dan ini bahasa. Next slide. Nah, ini tugasnya Dijen GTKPG. Jadi kita ubah dari GTK menjadi ada tambahan pendidikan guru. Jadi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan, Pendidikan Guru. Itu perumusannya ada untuk guru, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ini terkait formal. Pendidik lainnya adalah pendidikan non formal. Jadi pendidik PAUD masuk di sini. Ya, ada Bunda, guru pendidik PAUD masuknya di sini. Sama konselor, pamong belajar, media suara, tutor, terus fasilitator, dan training. Selanjutnya pendidikan guru berdasarkan Undang-Undang 19. Nah, program prioritas yang dari Kemendikbudrismen untuk Dijen GTKPG, ada guru pendidikan khusus atau GPK, pelatihan-pelatihan guru GPK. Ada juga GTK yang mendapatkan pendampingan pembelajaran. Ini terkait pelatihan yang dulunya guru penggerak untuk calon-calon kepala sekolah. Ada PKG, PK, terus ada juga diklat pendidikan guru PAUD. Nah, Dayana seluruhnya masuk di sini. Peningkatan kualifikasi diklat pendidikan guru PAUD, ini bisa ikutan RPL. Nah, selanjutnya afirmasi kualifikasi S1, ini coba bagian baru orang. Pengembangan karir dan penghargaan GTK, penataan dan tenaga pendidikan. Selanjutnya ada PKG Bahasa Inggris, IPA, Sains maupun inovasi. Di programnya juga ada di direktorat kita yang tadi saya sampaikan, pelajaran berbasis kegiatan anak Indonesia yang khususnya untuk PAUD dan juga terus penataan, kita lewat saja. Nah, ini Dayanda saya yakin pasti sudah terbiasa ya. Minggu pertama kita mulai sekolah, sekarang anak-anak biasakan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan gizi, buat belajar, buat masyarakat. Nah, jangan sampai salah, Dayanda se-Indonesia untuk makan sehat dan bergizi bukan ranahnya Kemendikbudrismen. Kita sudah memberikan ke Badan Gizi di bawah TNI, di untuk masing-masing kabupaten kota tiap provinsi itu ada eh, yang mengurus untuk makan sehat gratis itu. Jadi bukan anggaran dari BOP, bukan anggaran dari Boskin atau itu, ini anggarannya murni dari Kementerian, ada kepala badan gizi yang langsung Babinsa mengecek kalau sekolah atau satuan pendidikan budaya Anda belum dapat sekarang, mungkin bertahap. Jadi mungkin ya kita doakan tahun ajaran semua serentak se-Indonesia sudah dapat makan sehat yang bergizi untuk anak-anak PAUD. Nah, PAUD itu penting kenapa? Tadi Pak PW Jawa Tengah Pak Us sudah menyampaikan bahwa masa-masa emas perkembangan anak pada masa ini otak berkembang pesat dan melihat ke kembangnya yang optimal, mulai dari agama, patangan emosi, keterampilan sosial bahasa, bermakna, belajar yang positif, kognitif, motorik maupun perawatan diri. Nah, kemampuan fondasi ini
akan dibahas kalau kemarin ini sudah dikit ya. Pixar kemarin sudah dibahas, dikit itu akan dibahas lebih lanjutannya oleh sekarang. Jadi PAUD itu kunci investasi terbaik merancang kehidupan sukses anak, fondasi agar bisa siap untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi di masa depan. Jadi kita sudah punya kemarin transisi PAUD SD atau TKSD, penelitian membuktikan kesuksesan hidup beratnya pendidikan dengan anak usia dini. Anak usia dini yang terbaik sejak Golden Age itu memiliki harapan lebih besar berhasilan di masa datang. Semoga untuk Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur stuntingnya menurun. Apalagi kita sudah tahun ini sudah tidak ada lagi biptek-biptek PPS untuk terkait stunting ya. Tapi kalau di teknisnya, insya Allah kita akan ajukan eh, dengan pola anggarannya kita belum tahu ya. Terus masalah fondasi kepribadian anak membangun kemampuan yang diperlukan pendidikan masa depan. Nah, untuk kemampuan pendidik PAUD, how to become a good teacher, itu harus PAUD yang berkualitas. Fokus menyiapkan kompetensi dasar, salah satunya dengan diklat-diklat lanjut ini, atau diklat jenjang. Secara statistik, se-Indonesia masih banyak yang belum S1 pendidik PAUD. Budayanda dari TK, KB, TPA, SPS, ini masih ada 330 ini berdasarkan data Dapodik Desember 2024. Sedangkan untuk linearitas, banyak pendidik PAUD yang mungkin dulunya sarjana ekonomi, sarjana apa teknik ataupun bukan linear. Nah, ini yang linear sedikit, jadi masih banyak yang belum linear. Insya Allah dengan mengikuti diklat lanjut ini, lanjut, Dayanda bisa memahami apa itu untuk PAUD. Untuk Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ini tiga provinsi teratas selain Jawa Barat. Provinsi paling banyak adalah sebaran pendidik PAUD-nya lepas di Jawa Timur, ketiga adalah Jawa Tengah. Nah, tantangan untuk pendidik PAUD, dengan bertambahnya guru PAUD, masih banyak yang belum standar kualifikasi dan akademik kompetensinya. Jadi diperlukan pengawasan pengendalian pendirian PAUD. Karena makin banyak sekarang orang buat lembaga PAUD. Terus penambahan satuan PAUD yang tidak terkendali berdampak dengan pendidik PAUD yang tidak memenuhi syarat kompetensi kualifikasi. Banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik juga. Selain itu persyaratan rekrutmen guru PAUD wajib S1 untuk pendidik PAUD yang non formal minimal lulus diklat dasar. Maka kita udah masuk ke diklat lanjut ya. Sedikitnya formasi ASN P3K untuk guru PAUD. Karena kita tahu se-Indonesia PAUD negeri itu atau TK negeri itu bisa jadi tiap kabupaten kota belum tiap kecamatan. Yang banyaknya lebih banyak swasta. Jadi guru-guru ASN untuk swasta itu untuk pendidik PAUD kayaknya agak berat. Kecuali kita dapat janji-janji dari bupati, dari wali kota, dan Bunda PAUD-nya semoga dibuka formasi untuk ASN P3K-nya untuk PAUD-PAUD negeri. Jadi perlu ada penambahan pendirian PAUD negeri minimal tiap kecamatan. Jawa Tengah mau. Nah, apa saja yang kita akan bahas tadi di klub berjenjang, PKB, ini terkait deep learning, bukan kurikulum baru, tapi bagaimana pendekatannya untuk pembelajaran mendalam, pencegahan penanganan kekerasan di tingkat lingkungan kependidikan, rumah pendidikan yang dulunya PMM, dan lagu pembelajaran anak usia dini atau KIPCAU. Nah, di klub berjenjang, Dayana, Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari UNESCO dan Bin Rashid dan Rice untuk Teacher Award itu di 2018 dan sekarang sudah mulai kita bersama dengan Paudi dengan LPD-LPD Indonesia untuk melakukan yang tersistem. Nah, di tempat itu guru PAUD yang belum memiliki latar belakang pengetahuan pelajaran tentang PAUD untuk menjamin pelaksanaan PAUD yang tepat sesuai tumbuh kembang anak bagi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi SPM pendidik PAUD itu harus memiliki standar pengetahuan PAUD. Sedikit
yang prodi PAUD juga, LPTK LPTK, atau prodi PAUD, dan karena terkait pendidik PAUD itu belum dapat tunjangan, eh, untuk mengambil S1 PAUD juga agak berat ya. Makanya itu kita sekarang sudah buka, baik insya Allah tahun ini dengan UT buat satu PAUD. Nah, di kelas berjenjang ini tadi 6 kemampuan fondasi sudah, untuk peningkatan kompetensi ada melalui RPL, terus dengan mengikuti di kelas berjenjang juga satuan PAUD dapat meningkat, siapa tahu nanti dapat BOP kinerja atau Boskin, di rapat pendidikannya juga standar PTK-nya meningkat juga, dan kemampuan rapor daerahnya juga, dan melaksanakan PPS juga tahun 2021. Proses diklat berjenjang kita sudah mulai pembukaan ini diklat lanjut nanti 64 JP ya. Berdayana tadi disampaikan sampai akhir bulan Mei. Saya doakan 300 orang yang mengikuti dengan PW Jateng ini, mau di Jateng lulus semua. Nanti sudah tatap muka daring, jangan lupa mengerjakan tugas mandirinya, sertifikat juga melalui PKB. Di materi-materinya ada strategi pembelajaran, kurikulum lembaga PAUD, teknik informasi komunikasi, media dan sumber belajar tahu anak usia dini. Tadi saya lihat ada beberapa peserta yang masih bingung menggunakan akun Quizzes untuk pretest. Saya sendiri mengecek beberapa soal tadi luar biasa dari tim, dari fasilitator, tim narasumber, demikian rupa. Moga nanti bisa dibedah lebih lanjut di mata pelajaran selanjutnya. Nah, proses di kelas berjenjang ini ada dari direktorat, LPD-nya adalah Maudi dan Ishak Tolarau. Nanti juga ada penjaminan mutu dengan BBGP, BGP. Semoga semua. Untuk PKB, ini ada diklat teknis transisi PAUD SD bagi budaya ada yang belum. Sekarang lagi proses migrasi ke rumah pendidikan. Kalau dulu-dulu kan tahun lalu diklat teknis transisi PAUD SD ini menggunakan akun belajar ID. Jadi ada teksnya, terus tidak semua anak SD itu melalui TK. Nah, ini PR sekali. Kalau boleh, kalau bisa kita dorong anak-anak itu, walaupun setiap anak anak ini unik, beda kalau anak yang tidak masuk ke TK atau PAUD dulu dengan anak yang malah langsung masuk ke SD. Transisi yang efektif, jadi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Siapa anak mengenai nilai agama budi pekerti. Kalau kalau tadi udah bilang penjenengan, biasanya di Jawa ya. Eh, Kita tuh tahu ada PPS, please, thank you, dan sorry itu biasanya agak susah. Bahkan belum puasa juga semoga daya dapat partai juga bisa. Nah, matangan ilmu belajar, bahasa kognitif, selanjutnya makna belajar yang menyenangkan dan positif. Jadi untuk SD kelas awal diharapkan ada calistung, tapi mengerti bagaimana fase-fasenya untuk belajar dan bermain. Miskonsepsinya, nah ini banyak kemampuan anak PAUD juga yang masih fokus pada calistung, ikut bimbel-bimbel dan lain-lain. Kemampuan calistung dianggap satu-satunya bukti keberhasilan belajar yang dibangun secara instan. Menurut saya yang motorik yang dipentingkan. Jadi bagaimana tadi PTS itu tulis thank you dan sorry, dan masih ada beberapa dinas atau orang tua yang menganggap bahwa tes calistung itu diterapkan untuk masuk SD. Harapannya anak bisa belajar dengan senang, percaya diri, emosi, anak paham 5 dan tambah 3 itu bukan 8, tapi 5 objek itu berbeda dengan 3 objek. Ini juga penguatan PAUD, fondasi dasar, pelajaran PAUD dan SD, dulu di PMM, ini akan pindah ke rumah pendidikan atau ruang pendidikan. Di kelas literasi,
literasi itu bukan hanya membaca, ini ada misconception tentang advance pada anak muda ini, perkembangan literasi, pada kayak literasi. Nama di kelas teknis numerasi, tentang pendidikan anak muda ini, cakupan numerasi, eh, kemampuan numerasi pada anak muda. Ini semua akan tersedia di rumah pendidikan ruang GTK. Ada juga di kelas teknis mendongeng, kelas teknis mendongeng bagaimana anak-anak diajarkan oleh pendidik PAUD konsep bahasa mendongeng, jadi kakak-kakak, strategi mendongeng, donasi juga akan sangat berpengaruh maupun penerapan mendongeng. Ada juga perkembangan otak anak, di bagaimana analisa perkembangan otak anak melalui DDTK, implementasi profil otak anak, dan pengetahuan perkembangan anak. Ini video-videonya juga Bunda Yana bisa lihat di YouTube-nya Direktorat Guru PAUD dan PNM. Nah, ini yang baru, dan sekarang lagi susun pembelajaran mendalam, bahwa latar belakang itu perubahan masa depan sulit diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi waktu kemarin ada COVID juga, bagaimana banyak pendidik PAUD yang kena PHK, banyak satuan PAUD juga itu, belum lagi permasalahan literasi, numerasi HOTS, timbangan pendidikan, kompetensi masa depan, guru tidak akan digantikan oleh teknologi. Belum lagi bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas. Jadi pembelajaran mendalam adalah untuk menjaga pendidikan. Ini kemampuan hot siswa yang masih rendah dari literasi, numerasi maupun sains. Dari membaca Indonesia di peringkat 371, matematika 7339, dan sains 396. Nah, ini tahun lalu kalau masalah lebih rendah. Apa sih definisi pembelajaran mendalam dari mindful, meaningful, joyful? Itu pembelajaran proses kesadaran, bermakna, dan gerakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, intelektual, etika, estetika, dan estetik jalan politik dari tempat. Dan katanya dalam kesadaran, bermakna, dan gerakan. Gerakan. Nanti juga eh, satuan pendidikan yang terapkan profil lulusan makan dimensi. Kalau dulu kan apa dimensi profil baca Pancasila, nah kalau sekarang lulusannya 8 dimensi dan kira dalam. Apa saja itu? Ini keimanan ketakwaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dua anak hebat juga ada beberapa di sini. Bagaimana untuk pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan? Anak viral, anak TK jadi korban bullying, tak mau sekolah. Nah, untuk PAUD yang tidak mau sekolah bisa jadi apakah korban bullying sama anak atau dari didiknya nanti yang perlu kita dari atau buat darurat ini bagaimana mitigasinya. Dari kekerasan seksual, fisik, perhubungan. Kalau zaman dulu mungkin saya oleh Pak Bukmanto diajarkan ya, pakai garis coklat ya, Dayana. Nah, kalau zaman sekarang kita melotot saja sudah kena kekerasan seksual atau hubungan. Bagaimana itu kesepakatan antara mungkin sekolah dengan orang tua, bagaimana mendidik anak usia ini. Belum lagi sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak bahwa korban di bawah 18 tahun itu dilindungi, dan kekerasan anak, apalagi anak-anak penyandang disabilitas. Jadi, bagaimana cara mencegahnya, menangani, dan bantuan perspektif korbannya, ini sudah ada di Permendikbud tentang PPKSP. Walaupun saya yakin, setahu saya tahun lalu itu dari teman-teman Direktorat PAUD
Belum 100% se-Indonesia tim TPPK-nya dibentuk dari tiap kabupaten kota. Di kami mohon itu masuk karena itu biasanya ada pop-up di Dapodik juga unsur-unsur yang masuk di tim TPPK itu. Jadi ada kekerasan fisik, psikis, nah, diskriminasi, toleransi, maupun kebijakan yang mengandung rata-rata. Tanggung jawabnya bersama, jadi bukan hanya Kemendikbud, pemerintah daerah, tapi juga satuan pendidikan di masing-masing unit punya juga tanggung jawab masing-masing. Dari sosialisasinya, pemahaman penguatan pendidikan karakternya di satuan pendidikannya. Ada juga kanal aduannya masing-masing lewat cerdas berkarakter. Dan kita kemarin yang tadi sudah kita sampaikan, tadi juga masuk Satgas, dan nanti kita bisa saksikan melalui PKB eh, laporan-laporan TPPK banyak maksimal 2024 Agustus, tapi belum 100%. Kalau saya kemarin laporan seluruh hampir di tiap kabupaten kota, yang paling gede untuk PAUD itu 90%. Kalau kita breakdown. Nah ini jadi sanksi-sanksinya untuk ASN sesuai peraturan perundang-undangan PP 94/2021. Sedangkan non ASN dapat kurang pernyataan permohonan maaf dan keputusan sesuai kerja. Insya Allah Pak Mudi, selaku Pak Menteri akan mengajukan kerjasama dengan Polri, Dayada untuk kita bukan yang kebal hukum tapi dapat pengajuan bantuan apabila kita mendapatkan kekerasan, apalagi dari orang tua atau pengurus sekolah. Yang menjadi korban adalah guru, tapi korban guru biasanya juga menjadi korban selalu saja disalahkan. Nanti ada MOU-nya. Belum lagi untuk PPKSP ini muatannya adalah tadi selain TPPK ada juga fasilitas nasional atau konsep global yang bekerjasama dengan UNICEF terkait AIDS dengan nah, kampanye-kampanye bagaimana itu intoleransi, kekerasan seksual, maupun belajar Pancasila. Kita harus punya rasa empati dan serius terhadap keuntungan ini. Nah ini rumah pendidikan, Dayanda, silakan daftar yang belum punya akun belajar ID-nya, ini operator setempat, karena saya yakin sudah, sudah banyak yang mengakses PMM tahun seperti itu. Dan nanti diklat-diklat teknis ini akan masuk di ruang GTK. Untuk ruang murid juga nanti bisa lihat modul-modul atau buku-buku, ada juga ada ruang orang tua, ada bahasa, ruang bahasa, ada ruang publik ini yang akan dibangun. Bahkan ini warna-warna hijau, ada ruang mitra, nah di sini mungkin dari PWD Paudi dan yayasan Ikatan Pengolahan juga masuk sebagai ruang mitra ya. Untuk ruang GTK kita ada pengawalan kinerja ini untuk ASN, bagaimana SKP, refleksi pelatihan mandiri, LMS, dan akun pendidikan. Untuk pelatihan mandiri inilah yang pelatihan teknis. Dengan untuk ruang murid, nanti ada belajar, soal rapor digital, di dan profil juga terkait bantuan operasional. Biasanya kalau PAUD itu ada bantuan operasional negara POP, ini ada di ruang sekolah. Belum lagi andaikan anak-anak PAUD juga mau belajar bahasa-bahasa Indonesia, sini ada ruang bahasa. Semuanya, jadi ini menjadi SSL, single sign in, platform yang bersifat ekosistem kolaborasi dari swasta, akademisi, komunitas, semuanya akan pendidikan di bawah kendalinya Pusdatin. Menggunakan sementara masih menggunakan akun belajar ID, tapi untuk mitra ataupun orang tua tidak harus menggunakan belajar ID, tapi menggunakan akun Gmail yang tadi dikembangkan. Jadi untuk lagu pembelajaran anak usia ini kita punya jauh tahun lalu kita launching jauh ada alhamdulillah hampir 500 karya yang dikirim dan ada 10 lagu anak yang
jadi terbaik tahun 2024. Februari kemarin dan konflik dengan Menteri Tom Digi, Kementerian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Anak. Uh, si Digi juga sudah bisa kita akan masukkan di Spotify selain ada di YouTube-nya Direktorat Guru PAUD dan PNN. Jadi, semoga tahun ini kita akan eh, majukanlah kembali karya cipta anak seni ini di Hari Anak Indonesia maupun di Hari Guru di bulan Juli atau di bulan November atau saja YouTube-nya di Paul dan PNF atau Instagram-nya Paul dan PNF. Informasinya semua akan ada di situ. Itu mungkin paparan singkat dari saya. Pendidikan adalah kekuatan untuk berpikir jadi kekuatan untuk tindak yang baik dalam pekerjaan dunia, kekuatan untuk menghargai kehidupan. Ke kota tua Semarang membeli obat, pulangnya ke Pasar Raya membeli ikan. Untuk kerabat dan sahabat, selamat berpuasa. Terima kasih.